Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Despita Cheni Sudrajat, mahasiswa BKM Pertukaran Pelajar dari Universitas Surya Kencana, Universitas Juanda Bogor. Di sini saya akan mereview pertemuan hukum administrasi negara, di mana dosennya yaitu Bapak Danus Suryani SSMH mengenai diskresi. Nah, diskresi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Tujuannya yang pertama itu menciptakan tertib penyelenggara administrasi pemerintah, yang kedua menciptakan kepastian hukum, yang ketiga mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, yang keempat menjamin akuntabilitas badan atau pejabat pemerintah. Pengertian diskresi. Diskresi adalah keputusan atau tindakan yang ditetapkan atau dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintah dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan atau tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan atau adanya stagnasi pemerintahan. Menurut pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, ada perbedaan antara keputusan, tindakan administrasi, dan diskresi. Keputusan administrasi pemerintah yaitu ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah. Sedangkan tindakan administrasi pemerintah yaitu perbuatan pejabat pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka menyelenggarakan pemerintah. Sedangkan diskresi yaitu keputusan atau tindakan yang ditetapkan dan dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintah dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur. Kemudian ada persyaratan diskresi. Yang pertama sesuai dengan tujuan diskresi, yang kedua tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dihapus dalam Omnibus Law. Yang ketiga sesuai dengan AUPB, yang keempat berdasarkan alasan-alasan objektif, yang kelima tidak menimbulkan konflik kepentingan, yang keenam dilakukan dengan itikat baik, yang ketujuh penggunaan diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran wajib memperoleh pengeluaran dari atas pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu merupakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 24 sampai dengan Pasal 25. Kemudian ada prosedur diskresi. Yang pertama, menguraikan maksud dan tujuan substansi, dampak keuangan dan administrasi diskresi. Yang kedua, atasan menerima atau memperbaiki atau bahkan menolak. Yang ketiga, melaporkan setelah diskresi dilaksanakan. Kemudian ada diskresi dan penyimpangan dalam ranah hukum administrasi negara. Jenis penyalahgunaan wewenang itu terjadi dalam diskresi itu yang pertama ada melampaui wewenang, yang ketiga ada pencampur padukan wewenang, yang ketiga ada bertindak sewenang-wenang. Kemudian ada diskresi dan penyimpangan dalam hukum pidana, yang dimana terjadi penyalahgunaan wewenang seperti suap, tipuan, paksaan, kemudian kerugian negara secara administrasi dan kerugian secara pidana, yaitu di mana dibagi menjadi dua, yaitu di mana ada kerugian negara secara administrasi dan kerugian secara pidana. Kemudian ada pedoman diskresi yang akuntabel, di mana mengenai perihal ada kewenangan, alas hukum, dan alas fakta. Mungkin cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.